Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dimanapun kita berada saat ini, mari bangkit dari kursimu. Mari kita puji dia, tepuk tangan dimanapun kita berada saat ini. Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh, bersama Rohmu, ku
biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Oh, Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah yang hebat. Dia dahsyat. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan tinggi nama-Mu dipuji. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, oh, Raja keagungan, Raja keagungan. Kami berikan tepuk tangan untuk Allah yang hebat. Bersama-sama kita sorakan haleluya. Woo. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami bawa hati kami, kami bawa syukur kami, dan biar mata kami hanya tertuju kepadamu, Allah yang hidup, bertahtalah di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Kami akui itu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari bersama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa syukur, kami menyembah Allah yang hidup, sumber kekuatan, sumber kemenangan, Engkau saja. Diagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau saja. Oh, Rabaso Karalamata Kaya Ralama Shande, dimuliakan Engkau. Setiap kami ya Tuhan, Engkau tahu setiap cerita isi hati kami. Kami meninggikan Engkau, kami mengangkat tangan kami. Oh, haleluya. Shokarana mata karalama sande. Haleluya.
kepadamu ya Tuhan. Oh, hey. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hati kami katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini ku berserah
Kami percaya, kami percayanya padamu. Kau segalanya ya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya hanya kepadamu, Tuhan yang memegang kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan kami mau diperlengkapi dengan kebenaran-Mu. Biar ini menjadi pedoman bagi kaki kami berjalan di hari-hari yang kalau kami berjalan sendiri kami gak sanggup ya Tuhan. Tapi karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Firman Tuhan katakan, siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Hati kami siap ditaburi firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Hari ini saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga merindukan kita hidup sehat. Yang percaya katakan amin. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu di ibadah online dari House of Joy. Dan topik kita yaitu kesehatan dan kesembuhan. Kita sudah membahas bahwa Allah ingin kita sehat. Bahkan kita juga sudah membahas penyakit bukan alat yang Tuhan pakai untuk mengajar kita. Minggu lalu kita membahas kesembuhan dalam penebusan. Kita membahas bagaimana dosa yang merupakan akar daripada penyakit telah dibereskan oleh Tuhan Yesus, telah dibereskan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus, sehingga buahnya yaitu penyakit sudah tidak punya otoritas lagi di dalam setiap kehidupan kita. Dosa yang merupakan akar daripada maut sudah dibereskan di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya sudah menerima berkat kasih karunia. Tetapi potensi untuk berbuat dosa masih bisa terjadi. Bapak dan Ibu, saya termasuk masih punya potensi untuk berbuat dosa. Nah saudara Bapak Ibu semua, kesembuhan atas semua penyakit saudara telah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, kita masih memiliki potensi untuk sakit. Kenapa? Karena sehat merupakan pilihan di dalam kehidupan kita semua. Kita harus ingat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus pahami dan ingat bahwa manusia tidak terdiri dari tubuh saja, tetapi manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya roh saja, tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Jika kita berbicara tentang kesembuhan, kesehatan, maka bukan hanya tentang kesembuhan tubuh secara fisik saja, tetapi juga termasuk di dalamnya yaitu roh dan jiwa. Artinya semua bagian itu, yaitu tubuh, jiwa, roh, bisa mengalami penderitaan, bisa menderita, tetapi semua area itu pun bisa disembuhkan dan mengalami kesehatan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah Bapak Ibu, jika saya mengambil sebuah ilustrasi untuk poin ini, saudara Bapak Ibu semua, bayangkan mobil dengan keempat rodanya itu dalam keadaan baik-baik sehingga mobil itu dapat berjalan dengan lancar. Tetapi bagaimana jika kita membayangkan mobil dan kemudian salah satu dari 4 ban mobil itu bocor? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, mobil itu tidak dapat berjalan dengan baik. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kesehatan. Kalau mobilnya itu adalah kesehatan, dan keempat ban mobil itu adalah emosi, pikiran, kehendak, dan tubuh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi emosi, pikiran, kehendak, dan tubuh harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga kesehatan itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang mengerti katakan amin. Tetapi jika salah satu daripada komponen itu,
emosi atau kehendak, salah satunya sakit, maka apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Maka kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Nah, sebab banyak penyakit yang terjadi atau yang dialami oleh manusia itu karena kesalahannya sendiri, karena kekerasan hati daripada manusia itu sendiri. Dalam salah satu jurnal Instagram, Yuk Hidup Sehat, saya sempat membaca dan dia mengatakan 90% penyakit berasal dari pikiran. Saya ulangi Bapak Ibu, 90% penyakit berasal dari pikiran. Jika keempat komponen yaitu emosi, pikiran, kehendak dan tubuh baik, maka kesehatan pun akan berjalan dengan baik. Yang mengerti sampai sini katakan yes. Hari ini kita akan belajar, saudara, mengapa kita sakit. Ternyata pada saat saya belajar ada beberapa pintu yang membuat penyakit bisa masuk ke dalam tubuh jasmani kita atau ke dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu yaitu dosa pribadi. Di dalam Yohanes pasal kelima ada sebuah perikop tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit. Di ayat ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu kita lompat ke ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh." Garis bawah ini, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus mengatakan kepada orang itu, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, dari buku yang saya baca disimpulkan oleh penulis saudara bahwa penyebab dari orang sakit itu karena dosa. Dosa tidak menghalangi orang itu menerima kesembuhan. Dengan kasih karunia Allah, orang itu, puji Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Orang yang 38 tahun sakit menerima karunia Allah, Yesus menyembuhkan orang itu. Tetapi diikuti dengan peringatan, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kita telah menerima kesembuhan karena karunia Allah. Tetapi kita pun ada peringatan, jangan berbuat dosa lagi. Karena saudara, Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang telah menerima kesembuhan karena karunia Allah. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita dapat memperhatikan baik-baik dan kita pahami apakah manusia bisa terkena penyakit paru-paru jika hidupnya terikat dengan rokok. Bahkan di bungkus rokok itu pun kita dapat melihat berbagai macam penyakit dampak daripada rokok tersebut. Apakah manusia bisa terkena penyakit kelamin jika selalu bertukar-tukar pasangan dan melakukan seks secara bebas? Saudara, Galatia 6 ayat 8 katakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik, seperti Galatia katakan, barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebiasaan dalam dagingnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita belajar bahwa keinginan daging itu selalu berbicara tentang apa? Tentang moralitas, tentang integritas, tentang gaya hidup, tentang kecemaran, berbagai bentuk saudara. Nah, dengan menabur di dalam daging, saudara, maka akan muncul apa? Akan muncul apa? Yang disebut dengan daging. Dapat dikatakan kalau kita menabur di dalam daging, maka akan muncul banyak penyakit di dalam kedagingan itu, saudara. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu harus perhatikan ini tentang gaya hidup kita, supaya kita belajar untuk hidup di dalam roh. Yang mau katakan amin.
Nah, Bapak Ibu, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa ini adalah pintu masuk penyakit. Artinya, tidak semua penyakit berasal dari dosa pribadi, tetapi dosa pribadi bisa menjadi salah satu pintu masuk penyakit. Karena semua akar dari penyakit, yaitu apa Bapak Ibu semua? Dosa. Termasuk dosa umat manusia. Artinya dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini ada di dalam kegelapan. Maka dari itu kita evaluasi. Pertimbangkan hal ini. Pintu masuk penyakit yang pertama, pertimbangkan dan evaluasi. Jangan buka pintu bagi penyakit dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, yang kedua, yaitu perselisihan dan perpecahan. Saya tambahkan ketakutan dan stres. Saudara Bapak Ibu, menurut catatan kitab Yakobus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saudara, dalam beberapa pasal dan ayat yang dicatat dalam Yakobus, ini berbicara tentang nasihat jangan berselisih. Seperti Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pasal 4 ayat pertama. Dari manakah pertengkaran di antara kamu? Saudara, ayat ini menyimpulkan bagaimana kehidupan pada saat itu dipenuhi oleh pertengkaran, perselisihan, iri hati, sehingga menimbulkan sakit penyakit. Dalam sebuah tulisan saudara di Instagram yang tadi saya katakan, yuk hidup sehat, mengatakan 90% penyakit berasal dari pikiran. Dia mencatat saudara Bapak Ibu, jika kita sering tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Jika kita sering tersinggung, maka kita akan menyebabkan cenderung terkena penyakit insomnia, susah tidur. Bahkan dia tambahkan marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Dan terakhir, dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan stroke. Dan di artikel itu masih banyak catatan-catatannya Bapak Ibu semua. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis di dalam Yakobus atau buku yang saya baca saudara, ini semua berhubungan dengan situasi yang terjadi di dalam Yakobus tadi. Di sana ada dendam, ada perselisihan, ada kemarahan, sehingga menimbulkan sakit penyakit. Yesus mengajarkan untuk kita hidup saling mengasihi, saling berdamai. Bahkan kalau kita mengacu dan menyimpulkan di Yakobus pasal yang ke-5, dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Yakobus 5 ayat ke-16 menyimpulkan bagaimana keadaan iri hati, perselisihan, perpecahan menyebabkan sakit penyakit sehingga dia katakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata perselisihan, pertengkaran, perpecahan dan sesuai dengan apa yang terjadi yang tercatat di Yuk Kita Sehat dapat menyebabkan sakit penyakit dalam setiap kehidupan kita manusia. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara Bapak Ibu semua, puji Tuhan kita punya anugerah Tuhan. Jadi saat kita bangun pagi kita dapat meminta anugerah Tuhan untuk kita hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kasih-Nya, hidup berdamai dengan semua orang, sehingga kita memiliki hubungan yang baik kepada Bapa dan juga hubungan kepada sesama. Mari kita evaluasi kembali pintu yang kedua ini. Pertengkaran, perpecahan, perselisihan, ketakutan, stres yang berhubungan dengan semua yang ada di dalam jiwa kita. Karena itu, kalau itu sakit, maka itu menjadi
penyebab, penjadi pintu untuk sakit penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Sekali lagi saya tekankan, tidak semua penyakit masuk lewat pertengkaran, perpecahan, ketakutan, dan stres. Kita evaluasi apakah ini menjadi pintu masuk di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Bapak Ibu semua, pola makan. 1 Timotius 5 ayat ke-23 katakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara, Paulus menasehati Timotius untuk minum anggur sedikit untuk pencernaannya yang terganggu, karena tubuh Timotius lemah. Paulus mengerti hal-hal fisik dan mendorong Timotius untuk mengobati penyakitnya secara alami. Saudara coba lihat, padahal saudara, Paulus ini dikatakan, kita tahu Paulus dapat membuat apa? Mujizat. Mujizat kesembuhan bisa terjadi. Pada saat dia berhadapan dengan Timotius yang sakit, saudara, Bapak Ibu semua, Paulus gak suruh, ayo kamu doa, ayo kamu berpuasa, minta kesembuhan. Saudara, kita dapat melihat bagaimana Paulus mendorong Timotius untuk apa? Untuk minum anggur sedikit, tambahkan anggur sedikit. Supaya apa, saudara? Supaya mendapatkan kesembuhan secara alami. Saudara, situasi ini, saudara, mendorong kita semua juga dapat melihat cara-cara alami untuk kesehatan dan kesembuhan kita. Tidak semua penyakit berasal dari perselisihan dan pertengkaran, tetapi mungkin, saudara, penyakit berasal dari mana? Pola makan kita yang buruk. Makanan merupakan sumber bahan bakar untuk tubuh jasmani kita, karena ada nutrisi di dalamnya, dan ketika kita makan, maka kita menjadi sehat. Itu berfaedah untuk setiap kehidupan kita semua. Tetapi pola makan yang buruk akan menyebabkan apa, saudara? Akan menyebabkan kesehatan yang buruk. Kita dapat pahami ini, saudara. Saudara dapat pahami dari jurnal-jurnal kesehatan, saudara dapat pahami dari jurnal ahli gizi, bahwa makanan mempengaruhi tubuh jasmani kita yang sehat. Saya tidak mau bahas ini terlalu banyak dalam hal makanan. Saya percaya saudara sudah banyak jurnal atau artikel yang membahas pola hidup sehat dari makanan, saudara. Tetapi saya mau garis bawahi, ini dapat menjadi pintu masuk untuk penyakit masuk ke dalam umat manusia. Maka dari itu kita pertimbangkan pola makan yang sehat. Evaluasi pola makan kita, saudara. Nah, kita harus mengevaluasi. Jika kita sering mengalami gangguan fisik, bisa jadi, saudara, itu dari pola makan kita. Doa mungkin bukan jawabannya, saudara. Tetapi mengubah pola makan mungkin itu jawaban yang paling tepat untuk tubuh jasmani kita. Seringkali kita minta mujizat, kita minta kesembuhan terjadi, kita minta seakan-akan kita butuh mujizat untuk mengalami kesembuhan dari sakit itu. Tapi sebenarnya, saudara, ada pola alami, ada perubahan, ada pola alami, yaitu apa? Perubahan gaya hidup sehat. Saat saudara memiliki hidup yang sehat, saudara dapat melihat kesembuhan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, jadi inilah ketiga pintu yang membuat penyakit dapat masuk ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu apa, saudara? Yang pertama, dosa pribadi. Yang kedua, pertengkaran, perpecahan, stres, ketakutan. Dan yang terakhir, saudara, pola makan. Mari kita evaluasi ini agar apa yang terjadi? Yang terjadi saat kita mengetahui dari mana asalnya penyakit dalam tubuh kita, maka kita dapat melakukan tindakan untuk membereskan. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi, saudara, saat kita mengetahui dari mana penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita, maka kita dapat membereskan penyakit itu secara cepat dan saudara mengalami kesembuhan dan saudara hidup sehat. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, hari ini, saudara, apa sikap kita untuk kesehatan dan kesembuhan? Saudara, Amsal 23 ayat 7 katakan, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara, hati merupakan pusat dari kehidupan.
kehendak, emosi, pikiran ada di dalam jiwa dan berpusat di mana saudara? Di dalam hati. Bagaimana kita berhubungan dengan orang di sekitar kita? Kita semua mengalir dengan hati kita. Dan kita bertemu dengan Tuhan di dalam roh kita, saudara. Maka dari itu Amsal juga mengingatkan kita, Bapak Ibu semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena saudara Bapak Ibu, hati merupakan pusat dari segala kehidupan. Nah, saudara Bapak Ibu semua, gambaran yang ada di dalam hati, yang kita miliki tentang diri kita sendiri berasal dari dalam hati, itu merupakan gambaran profetik akan masa depan kita. Akan apa yang kita nilai tentang diri kita sendiri. Apa yang kita gambarkan tentang diri kita sendiri, Bapak Ibu semua, yang ada di dalam hati. Contohnya, kalau kita gambarkan, saya ini orang yang gampang sakit. Pokoknya kalau udah ganti cuaca, saya gampang sakit. Kalau kita menggambarkan diri kita bahwa saya orang yang gampang sakit, bentar lagi ganti musim nih, pancaroba. Pasti saya biasanya kalau pancaroba flu. Kalau kita menggambarkan diri kita di dalam hati, saudara, itu ibaratnya saudara menggambarkan secara profetik bahwa saudara adalah orang yang rentan sakit, gampang sakit. Kalau kita menggambarkan diri kita, saudara, orang yang sehat, maka saudara juga menuai dari gambaran apa yang ada di dalam hati tentang dirimu. Saudara adalah orang yang sakit, orang yang sehat, maaf. Nah, maka dari itu saudara, bagaimana kita memandang diri kita? Sebagai orang benar, kita memandang diri kita, harusnya kita memandang orang benar yang sudah disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka saya di dunia ini hidup sehat. Saya ulangi saudara, pada saat kita memandang diri kita, harusnya kita memandang saya adalah orang benar yang telah disembuhkan oleh kasih karunia. Maka pada saat saya ada di dunia ini, saya hidup sehat. Nah saudara, gambaran inilah yang harus tertanam, yang menjadi benih di dalam hati kita untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Nah saudara, itulah sikap yang harus kita miliki, yang harus kita punya untuk kita sehat dan untuk kita sembuh, saudara. Kadangkala orang sakit melihat atau seringkali melihat dirinya, mereka melihat sebagai orang yang berusaha untuk sembuh. Mereka mungkin menerima keadaannya dengan segala macam situasi, dengan segala macam pandangan yang berbeda, bahwa penyakit itu ada dan dia adalah orang sakit yang berusaha untuk sembuh. Tetapi saudara, padahal saudara, gambaran yang benar adalah saudara dan saya bukanlah orang sakit yang berusaha untuk sembuh, tetapi saudara orang yang sudah disembuhkan di dalam karunia Allah. Saudara adalah orang benar yang sudah disembuhkan, yang melawan sakit penyakit, yang mau mengusir sakit penyakit dari tubuh jasmani kita semua. Saudara, mari tanamkan pikiran bahwa penyakit itu adalah pencuri yang berusaha mencuri berkat yang sudah kita terima daripada Allah. Bahkan dalam buku yang saya baca, dia menggambarkan penyakit itu seperti ular yang kalau masuk ke dalam rumah jangan diizinkan untuk diam di situ, saudara. Jangan bertanya apakah ular ini masuk ke rumah saya dari Tuhan, Tuhan izinkan, kehendak Tuhan. Dan kalau ular ini gak mau keluar, itu berarti kehendak Tuhan. Saudara, jangan izinkan, jangan berpikir seperti itu. Kalau ada ular masuk, saudara dengan cepat, saudara ambil tongkat, saudara punya segala sesuatu, usir keluar itu. Atau panggil orang, atau panggil yang memang bisa mengusir ular itu. Saudara dengan cepat, dengan tegak, saudara berdiri, buang ular itu, ambil orang itu, matiin kek, bunuh kek. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, pada saat kita memandang, mengambil sikap bahwa penyakit itu adalah pencuri seperti ular, saudara, yang kalau didiamkan akan membuat kita mati. Saudara, pada saat kita memiliki pandangan itu, saudara akan memiliki tindakan yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin.
Saudara, Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Paulus mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita merubah pemikiran kita, pembaharuan budi. Kenapa, saudara? Karena kita adalah orang benar yang sudah disembuhkan oleh karena karunia Allah. Dan Tuhan mau saudara hidup sehat. Buang jauh-jauh pemahaman dunia, buang jauh-jauh tentang apa yang dunia katakan tentang sakit penyakit, dan bahkan apa yang dunia katakan tentang dirimu. Mari alami pembaharuan budi, bahwa Allah ingin kita sehat, Dia datang untuk memberikan kesembuhan. Semua yang datang dari Allah adalah yang baik, saudara. Saat kita memahami bagaimana sikap Allah memandang akan penyakit, bahwa penyakit adalah pencuri, penyakit adalah merupakan seperti perbudakan. Dan saat kita telah menerima kesembuhan daripada Tuhan, saudara, mari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari evaluasi hidup kita, saudara, Bapak Ibu semua. Apakah ada pintu-pintu yang terbuka sehingga penyakit dapat masuk ke dalam kehidupan kita? Kita evaluasi itu semua. Supaya apa yang terjadi kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, kita dapat hidup sehat. Saudara, mari kita pakai hashtag ayo kita hidup sehat. Yang percaya dan mengerti, katakan amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semua. Biarlah mujizat kesembuhan, pemahaman tentang kesehatan kesembuhan ini, saudara, dibukakan lebih lagi. Dan saudara dan saya hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam kedagingan. Dan saya percaya kita semua akan mengalami sehat. Karena Tuhan menginginkan kita semua sehat. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau memberitahu bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu bahwa Engkau menginginkan kami semua yang ada di dunia ini sehat. Dan hari ini biarlah kami semua dapat mengevaluasi semua pintu-pintu yang menyebabkan sakit penyakit dapat datang, dapat terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah itu semua Tuhan bukakan. Kalau masih ada yang salah, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat memperbaikinya supaya kami dapat menerima pewahyuan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Mari biarlah kami semua termasuk hamba-Mu mengevaluasi pintu-pintu ini ya Bapak. Kalau masih ada kedagingan, hidup di dalam daging, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami semua dapat berjalan di dalam kebenaran. Kami semua dapat berjalan di dalam roh dan kebenaran ya Bapak. Karena Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan ada yang sakit, hamba-Mu berdoa. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit telah disembuhkan. Hari ini Bapak Ibu, apa penyakitmu? Katakan sembuh di dalam nama Yesus. Katakan penyakitmu dan katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, kanker disembuhkan, tumor disembuhkan, sakit kepala disembuhkan, autoimun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah menerima kesembuhan Bapa. Kami bukanlah orang sakit yang berjuang untuk melepaskan penyakit, tetapi kami adalah orang sehat yang telah disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami memerangi penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ubah cara pandang kami. Dan kami terima yang terbaik daripada Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir.
dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Saudara, saya berdoa supaya saudara diberkati dengan ibadah hari ini. Sekali lagi saudara, saya menekankan, saudara Bapak Ibu semua, mari kita evaluasi setiap pintu-pintu yang menjadi penyakit dalam setiap area kehidupan kita. Saudara, saya tidak memojokkan saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, tetapi ini menjadi seperti pewarta berita kebenaran firman Tuhan. Dan dengan saudara menerima kebenaran ini, saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara, evaluasi hidup kita selalu agar kita hidup tidak di dalam kedagingan, tetapi kita hidup di dalam roh. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah, saudara Bapak Ibu semua, kita akan akhiri ibadah kita dan saya mengajak saudara Bapak Ibu semua, ayo beri yang terbaik, berikan persembahan persepuluhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dan saudara sudah diberkati. Pemberian saudara akan memberkati banyak orang-orang yang ada di sekitar saudara melalui gerejanya yang Tuhan percayakan. Nah, saudara Bapak Ibu, mari kita akhiri, kita berdoa dan kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu, tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Bersyukur sekali lagi, hamba berdoa untuk setiap kami yang memberikan persembahan dan juga persembahan persepuluhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kehidupan semua jemaat Tuhan dan para pengerja dari gerejamu House of Joy. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah setiap usaha mereka, pekerjaan mereka mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Berikan hikmat, berikan jalan yang baru, berikan pintu-pintu yang baru untuk pekerjaan dunia usaha mereka. Hingga mereka bekerja dengan hikmat dan kebijaksanaan, langkah-langkah yang tepat yang berasal daripada Engkau saja. Berikan roh yang lapar dan haus untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka dapat mencari Engkau, haus untuk belajar, merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk gerejamu House of Joy ya Bapa. Mari berkati, biarlah di dalam pelayanan ini kami dapat terus bergerak maju, bergerak sesuai dengan isi hati Tuhan, dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, melayani jemaat-Mu dengan semua kemampuan yang ada, dan Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan setiap jemaat Tuhan bertumbuh di dalam rohani dan mereka dapat menjadi berkat. Berkati gerejamu House of Joy di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, dan kami mau akhiri ibadah kami siap terima berkat yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua, biarlah berkat daripada Bapa di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.